Jadi tadi pagi gue tiba-tiba ngeliat postingan Ibu Sri Mulyani ya di Instagramnya dia. Gue baru follow dia hari ini ya. Mengenai tentang lulusan terbaik bidang perpajakan pada saat wisuda Akbar STAN 2021. Nah, namanya Lutfiana. Lutfiana, oke. Namanya familiar tapi gue gak kenal dia, dia gak kenal gue. Oke. Gue cari-cari nggak ketemu Instagramnya guys. Kalau ada yang kenal atau Lutfiana sendiri nonton video ini, nah boleh dong kita kenalan ya. Oke, gue nggak tahu dia punya Instagram atau enggak. Kalau nggak punya Instagram, ini berita yang sangat bagus ya. Artinya orang tua lu sudah membimbing anaknya dengan cara yang benar. Oke. Karena Instagram itu adalah racun yang paling berbahaya, guys. Gua selalu ingetin ya di semua video gua, di beberapa video gua gitu, cara yang paling cepat dan efektif untuk menghancurkan hidup lu adalah dengan cara menggunakan media sosial untuk bermedia sosial. Oke, gunakanlah media sosial untuk berbisnis, untuk mencari duit, guys, bukan untuk bermedia sosial. Alright? Nah, jadi rupanya kemarin tanggal 27 Oktober 2021 adalah tanggal wisuda akbar untuk semua lulusan STAN tahun ini. Dan berhubung STAN ini sekolah yang dekat dengan pemerintah gitu ya, maka Ibu Sri Mulyani ada di situ gitu, di wisudanya. Tapi secara online mungkin kayaknya. Atau mungkin Bu Sri Mulyani lulusan STAN ya, nggak tahu juga sih gue. Nah, kenapa gue bikin konten ini? Karena gue pengen lu nih ya, para penonton YouTube gue, kita pernah ada di posisinya Lutfiana ini. Gue pernah seperti dia, lulus kuliah dengan cita-cita yang begitu mulia, dan mungkin Anda atau lulus semua nih yang nonton video ini, mungkin lu juga sedang kuliah atau lu sudah lulus kuliah gitu. Lu mungkin sedang berada dalam posisi yang sama seperti dia. Nah, dan tentu saja video ini khusus untuk Lutfiana juga. Seandainya lu nonton video ini ya, gue berharap video ini bisa menjadi bahan pertimbangan aja buat Lutfiana dan teman-teman yang lain juga untuk melanjutkan hidup lu di masa depan, gitu. Gue nggak mau lu sampai berada di jalan yang salah gitu loh. Sehingga lu wasting time terlalu banyak, mengejar sesuatu yang tidak tepat atau tidak menghasilkan return on investment yang tinggi di masa depan, gitu. Nah, sebelum gue lanjutin video ini, mari kita lihat cuplikan video Instagramnya dari Bu Sri Mulyani. Oke? Lutfiana, sebagai lulusan terbaik dari program studi pajak, saya ingin menanyakan apa yang kamu rasakan? Cita-citanya akan seperti apa? Untuk masa depan, saya harap saya dapat menjadi aparatur sipil negara dan khususnya dari Divisi 3 Pajak. Kedepannya saya ingin bekerja keras untuk melayani masyarakat sehingga persepsi pajak serta citra dari instansi pemungut pajak itu sendiri dapat meningkat di mata masyarakat. Terima kasih. Jangan pernah lupa dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Selamat kepada semuanya, para lulusan dan para orang tua serta kerabat. Semoga hari ini merupakan tonggak untuk kalian terus maju membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa dan negara yang disegani di dunia. Terima kasih. Oke guys, gua akan bahas video ini bersama dengan pendapat pribadi gua ya. Jadi bercampur aduk dengan pengalaman pribadi gua yang sudah berumur 33 tahun ini guys. Oke, pertama pertanyaannya Bu Sri Mulyani ini. Nah, cita-citanya seperti apa? Jadi sebenarnya pertanyaan Bu Sri Mulyani netral-netral saja sih guys. Ini adalah pertanyaan yang biasa saja, yang sangat-sangat normatif gitu ya, nggak ada yang istimewa. Sekarang kan udah lulus kuliah nih, jadi cita-cita lu apa gitu, langkah selanjutnya apa gitu. Nah, tapi menurut gua pertanyaan Ibu Sri Mulyani ini terlalu normatif. Menurut gua pertanyaan yang lebih tepat adalah, kamu mau bangun keluarga seperti apa? Gitu. Atau pertanyaan lain, kamu mau berbisnis apa nanti? Gitu. Nah, kenapa dua pertanyaan ini yang lebih baik ditanyakan menurut gua dibanding pertanyaan yang normatif tadi? Nanti gua sampaikan di akhir video ini, guys. Oke. Nah, tapi alih-alih mempertanyakan dua pertanyaan yang spesial itu, Bu Sri Mulyani malah menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat normatif. Kamu punya cita-cita apa? Itu terlalu normatif menurut gua sih, guys. Terlalu basa-basi gitu ya. Nah, sekarang jawaban Lutfiana. Gua ulang lagi ya, jawaban yang tadi itu di video itu. Saya harap dapat menjadi ASN, alias pegawai negeri. Kenapa? Karena mau bekerja keras untuk melayani masyarakat.
Sehingga persepsi masyarakat tentang pajak serta citra instansi pemungut pajak, nah kayaknya yang dimaksud di sini adalah Ditjen Pajak ya, atau KPP gitu ya, dapat meningkat di mata masyarakat. Artinya guys, Lutfiana ini paham, dia ini aware bahwa ada persepsi dan citra yang buruk terhadap instansi pemerintah di perpajakan. Gitu. Dia sangat sadar adanya citra dan persepsi yang buruk ini, dan dia punya cita-cita yang mulia atau keinginan yang mulia untuk memperbaiki hal ini. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang mau gue komentari di sini guys. Tapi gue mau disclaimer dulu nih ya, gue mau disclaimer dulu bahwa ini hanyalah pendapat pribadi gue, ini bukanlah fakta yang sesungguhnya. Oke, ini bukanlah kajian akademis dan ini tidak terbukti kebenarannya. Ini adalah 100% subjektif pendapat pribadi gue guys. Oke, seandainya ada kata-kata atau nama yang mirip atau Anda kenal gitu ya, maka Anda harus pahami bahwa yang saya maksud ini adalah negeri Wakanda, bukan Indonesia. Boleh? Pertama, komentar pertama gue adalah mindset atau pola pikir. Apa yang diucapkan oleh Lutfiana adalah hasil dari akumulasi. Apa yang diajarkan oleh orang tua dia selama 20 tahun ini. Ditambah apa yang diajarkan oleh dosen-dosen dia di kampus. Dan hasil pengalaman pribadi dia bersama teman-teman dia. Gitu. Mereka semua nih mendorong secara tidak langsung maupun secara langsung mengajarkan supaya kamu tuh harus jadi karyawan gitu, bekerja yang baik gitu. Bukannya malah mengajarkan jadi pengusaha, enggak gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang punya mindset bahwa pengusaha itu jahat gitu loh. Ini adalah sebuah pola pikir yang fatal guys, fatal banget menurut gua ya. Ini adalah hasil dari sebuah pendidikan, sebuah sistem pendidikan gitu ya, yang sudah disetting selama ratusan tahun. Mungkin sejak zaman revolusi industri kali ya. Robert T. Kiyosaki, orang Amerika kalau nggak salah ya, pernah membuat sebuah buku berjudul The Conspiracy of the Rich. Buku ini, gua rasa sebuah buku fiktif ya, tapi menggambarkan dengan sangat baik pola pendidikan negara kita ini atau seluruh dunia lah sebenarnya. Buku itu mengatakan seperti ini. Orang-orang kaya membentuk sistem pendidikan di mana sistem pendidikan itu mendorong kita, Anda dan gua nih, Anda dan saya nih ya, orang-orang pintar tapi miskin nih ya, seperti lu dan gua gini, untuk dapat bekerja dengan sangat baik gitu, dengan sangat kompeten di perusahaan-perusahaan yang terbaik punyanya orang-orang kaya ini. Ya dong, karena mereka nggak mau kerja, mereka mau kita yang kerja. Oke, supaya kita bisa mengeluarkan seluruh potensi tenaga dan pemikiran dan kreativitas dan kemampuan kita untuk perusahaan-perusahaan itu. Oke, sehingga mereka bisa kaya. Mereka yang sudah kaya bisa semakin kaya, sedangkan kita ya tetap miskin dong. Gitu. Nah, ketika orang punya mindset bekerja, maka dia akan bekerja dari pagi sampai sore. Setelah itu dia pulang, dia menikmati sore hari dan malam harinya, dia berkeluarga, dan besoknya begitu lagi setiap hari. Seperti itu, Sabtu Minggu dia istirahat, dan Senin mulai kerja lagi sampai dia tua. Oke? Nah, sehingga dia tidak melakukan berbagai upaya untuk berbisnis gitu loh. Apalagi mau jadi kaya gitu guys. No way. Jadi konspirasi orang-orang kaya inilah yang menyebabkan sistem pendidikan kita dan di seluruh dunia gitu tidak mendorong orang untuk jadi pengusaha gitu guys, melainkan untuk jadi pegawai kantoran, bekerja, menjadi pekerja yang baik gitu loh. Karena orang-orang kaya ini tetap mau mempertahankan status quo. Mereka tetap mau mempertahankan kondisi mereka yang tetap kaya, dan jangan sampai kita ini orang-orang miskin masuk ke lingkaran mereka. Mereka nggak mau gitu. Dan mereka juga tidak mau jatuh ke kondisi miskin seperti kita ini gitu. Jadi saran gua ya untuk Mbak Lutfiana yang cantik ini, please kalau lu kalau lu nonton video ini gila, kalau lu mau mengejar masa depan, kejarlah bisnis. Oke, jadilah pengusaha. Jangan bekerja, apalagi ASN gitu ya. Karena di bisnis itulah lu bisa kaya. Oke? Bisa juga nggak kaya sih. Tapi kalau lu bekerja, apalagi jadi ASN ya, udah pasti lu nggak bisa kaya. Kecuali lu koruptor. Gitu. Komentar kedua gue adalah dia ini masih kecil ya, masih muda ya. Dia punya niat yang sangat-sangat tulus guys. Sangat murni, sangat baik, sangat tulus dari seorang mahasiswa yang baru lulus. Masih umur 22 kali, sama 20 gitu ya. Nah, pikirannya tuh masih sangat murni gitu ya. Mau membantu Ditjen Pajak, menciptakan, mengubah citranya menjadi instansi pemerintah yang lebih positif di mata masyarakat. Nah, kalau Mbak Lutfiana nih
nonton video ini ya. Mudah-mudahan lu nonton suatu hari ya. Gua mau kasih tahu lu dari sekarang nih bahwa sebaiknya lu segera mengubur mimpi lu itu dalam-dalam. Oke, kubur, buang ke laut. Oke. Ingat ya, bahwa orang bijaksana itu berpikir belajar dari pengalaman orang lain. Oke, dia tidak perlu mengalami sendiri pengalaman-pengalaman yang buruk, nggak perlu wasting time, melainkan dia bisa belajar dari pengalaman orang-orang seperti gua nih yang sudah tua gitu, yang sudah ada di masa depan lu, bahwa mimpi lu itu hanyalah sebuah fantasi gitu loh, hanyalah sebuah ilusi yang tidak akan terwujud. Oke, begini alasannya, Lutfi. Bahkan Ibu Sri Mulyani yang terhormat gitu ya, orang yang sudah berkecimpung di dunia keuangan berpuluh-puluh tahun, sudah jadi orang nomor 1 di Kementerian Keuangan, orang nomor 1 loh, oke? Sudah menjadi Menteri Keuangan selama 2 periode Jokowi, bahkan di masa presiden yang sebelumnya ada juga Menteri Keuangan, gitu. Dia tidak mampu mewujudkan mimpi kamu ini, gitu. Nah, apa yang membuat lu berpikir bahwa lu mampu, gitu? Impian lo itu hanyalah ilusi, hanyalah fantasi, Lutfiana. Okay? Don't waste your time, alright? Don't waste your time. Don't waste your time trying to prove your fantasy. Okay? It's not worth it. Okay. Sekarang kita analisa, guys. Kenapa Ibu Sri Mulyani tidak mampu membuat Ditjen Pajak memperbaiki citranya, walaupun sudah dilakukan berbagai cara sebenarnya sih, termasuk Undang-Undang HPP ini. Nah, ikan busuk itu dimulai dari kepalanya, guys. Oke, ini juga sebuah peribahasa yang menarik nih. Baru hari ini gue dengar peribahasa ini dari sebuah YouTube gitu. Struktur ASN di Indonesia, dan gue rasa mungkin di seluruh dunia, struktur ASN ya, birokrasi itu birokrat. Oke, artinya tidak ada demokrasi dalam ASN, guys. Tidak ada demokrasi, jangan harap. Oke, si Lutfiana ini belum paham bahwa tidak ada demokrasi di dalam ASN. Artinya, begitu lu nyemplung ke dalam dunia ASN atau pegawai negeri gitu ya, lu harus mengikuti semua hierarkinya. Oke, lu mesti ngikutin semua peraturannya, semua prosedur. Lu harus ngikutin semua tata cara yang sudah baku, yang sudah dibikin oleh pemerintah. Ketika lu punya ide untuk memperbaiki sebuah sistem, jangan harap ide lu itu bisa diterima. Itu poin gua. Gitu loh. Oke, nah, jadi sistem itulah yang sudah rusak. Sistem itulah yang sengaja atau nggak sengaja dibikin rusak gitu loh. Yang busuk tuh dari situ. Oke, nah, bagaimana lu sebagai seorang ASN baru masuk jadi pegawai negeri, mau memperbaiki sistem itu gitu loh. Sedangkan orang yang ada di puncaknya nih, Ibu Sri Mulyani sudah ada di puncaknya, dan Pak Jokowi tidak bisa ngubah itu. Oke, jadi maksud gua, busuknya itu sudah ada di atasnya gitu loh, guys. Busuk itu sudah ada di kepalanya. Nah, gue nggak sebut nama ya, dan gue tidak bermaksud Ibu Sri Mulyani. Bukan dia yang gue maksudkan. Dari atas, dari ujung, dari puncaknya, sudah busuk. Gitu loh. Sedangkan lu, baru lulus kuliah. Nah, lu ini berada di hierarki yang paling bawah, gitu loh. Bagaimana caranya lu bisa mengubah sistem yang sudah bau busuk ini? Pikirin dong, Lutfi. Oke? Nah, sama seperti orang gitu ya, mau jadi anggota DPR, terus cita-citanya mau menghapuskan korupsi di Indonesia, gitu ya. Itu adalah sebuah misi yang paling bodoh, paling tolol yang bisa dimiliki oleh seorang calon anggota DPR, gitu loh. Kenapa? Strukturnya, guys, sistemnya sudah didesain untuk koruptor. Oke? Nah, sistem bisnisnya, sistem peraturannya, sistem membangun hukumnya gitu ya, sudah didesain untuk terjadinya korupsi. Oke? Nah, jadi kalau lu mau menghilangkan korupsi atau Lutfiana ini mau memperbaiki Ditjen Pajak, artinya lu harus memperbaiki sistemnya dari ujung dari atas sampai ke bawah. Nah, untuk merombak sistem seperti ini yang sudah tertata rapi dan sudah busuk, lu harus keluar dari sistem. Oke? Alias jadi bosnya. Nah, alias lu harus jadi presiden negara Republik Indonesia. Sadly, it's the only way. Oke. Sayangnya cuma itu satu-satunya cara. Oke. Satu-satunya cara untuk lu bisa memperbaiki dan mencapai cita-cita lu ini adalah lu menjadi presiden negara Republik Indonesia. Oke. Nah, kalau lu tidak berminat atau lu merasa tidak mampu atau tidak mau jadi presiden, ya maka menurut gua sebaiknya lu berhenti punya cita-cita seperti ini. Gitu loh. Dari sekarang, jangan menyia-nyiakan waktu lu. Oke?
Jangan menyanyiakan waktu lu masuk ke dalam sistem yang sudah bau busuk. Gitu loh, guys. Oke, nah, kalau Lutfiana ini nekat masuk ke dalam sistem ASN, yang terjadi adalah bukannya lu akan memperbaiki sistem yang sudah ada, justru lu akan menjadi bagian dari kebusukan itu. Oke? Percaya sama gua. Oke? Percaya sama gua, Lutfi, please. Trust me this time. Oke? Don't waste your time. Lu bisa masuk, tapi lu nggak bisa keluar. Gitu loh. Oke? Lu akan menjadi busuk bersama-sama dengan mereka. Oke? Kalau lu memang betul-betul mau memperbaiki negara ini, lu harus keluar dari sistem. Jadilah presiden. Oke? Atau jadilah oligarki yang mampu mengendalikan presiden. Oke? Komentar gua yang ketiga adalah she will be disappointed. Oke, dia akan kecewa ketika dia masuk ke dalam dunia ASN. Lu akan kecewa ketika lu melihat betapa gelapnya dunia persilatan dalam ASN. Dia akan kecewa dengan office politik yang kotor dan terjadi di mana-mana, nggak cuma di ASN, di semua kantor gitu ya. Betapa jahatnya orang-orang yang ada di dalam itu, bukan jahat dalam arti sesungguhnya, tapi jahat dalam arti office politik gitu ya. Betapa buruknya perilaku maupun kehidupan di dalam birokrasi karyawan gitu, guys. Oke. Nah, oleh karena itu, saran gua buat Lutfiana yang cantik dan baik hati ini, jangan pernah masuk ke situ. Oke. Tetaplah jadi orang baik, jadilah orang yang baik dan jadilah pengusaha gitu loh. Berbisnislah, kumpulin duit, jadilah konglomerat, dan kalau suatu hari lu sudah kaya dan lu punya kesempatan dan punya pengaruh, lu bisa masuk ke politik, lu bisa jadi menteri atau presiden. Di situ mungkin ada kesempatan untuk membantu mengubah negara ini, negara yang sangat kita cintai ini. Oke? Komentar gue berikutnya adalah kritik buat Ibu Sri Mulyani. Nah, harusnya nih Ibu ini malu nih. Harusnya Ibu malu dan tersentak gitu ya ketika Lutfi ini mengatakan cita-citanya seperti itu. Karena di balik kata-katanya itu ada sebuah persepsi bahwa dia mengetahui bahwa ada persepsi dan citra yang buruk terhadap instansi perpajakan gitu loh. Malu dong lu. Nah, seharusnya nih orang yang punya niat baik seperti ini cepat-cepat direkrut, Bu. Cepat-cepat direkrut, bukan jadi ASN, bukan jadi ASN, tapi direkrut untuk oke, kamu ini punya cita-cita yang luhur seperti ini, bagus, ayo kita kasih lu beasiswa. Oke, kasih dia beasiswa, suruh dia belajar ke luar negeri, belajar ilmu manajemen, belajar ilmu tata kelola pemerintahan, bagaimana mengatur ASN, bagaimana membuat prosedur-prosedur dan kebijakan-kebijakan negara, gitu. Ajarin dia itu, suruh dia belajar di luar negeri, gitu. Dan akhirnya masuk ke dalam tim kita. Oke, tim kementerian nih ya. Untuk bagaimana ya kita bisa mengubah, bagaimana kita memberikan edukasi dan mengubah persepsi masyarakat terhadap instansi pajak. Gitu. Itu harusnya dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani. Tapi ya kenyataannya lagi-lagi ini hanyalah retorika belaka, guys. Ini hanyalah imajinasi gua sendiri ya. Dan Ibu hanya membuat sebuah pertanyaan yang normatif dari seorang menteri gitu ya kepada seorang lulusan kampus. Jadi ya ini hanya sebuah memori yang cukup diingat aja gitu. Nggak akan ada perubahan apa-apa bagi negeri ini. Oke, berikutnya adalah saran gua untuk Lutfiana yang cantik dan baik hati ini. Dan juga pintar luar biasa ya. Lulusan STAN terbaik lagi ya, lulusan STAN terbaik ya. Gue tahu betapa pintarnya lu. Oke, karena gue dekat dengan dunia pajak dan accounting dan gue tahu STAN itu apa, jadi gue tahu betapa pintarnya orang ini. Nah, tapi karena lu masih muda, ya lu masih kalah dalam hal pengalaman hidup dibandingkan gue. Oke, maka ini saran gue untuk masa depan lu. Dan juga buat teman-teman yang lagi nonton video ini, yang dalam kondisi yang sama seperti Lutfiana ini. Mungkin lu baru lulus atau lu sedang mau lulus dan lu sedang menatap masa depan lu. Oke, gue akan memberikan satu saja pertanyaan penting dan hanya satu pertanyaan penting untuk Lutfiana. Oke, pertanyaan begini. Sekarang kan kamu sudah lulus nih. Kehidupan keluarga seperti apa yang ingin kamu bangun? Oke, kenapa gue buat pertanyaan ini? Oke, karena gue berpendapat, ini pendapat pribadi ya, bahwa seorang wanita, seorang perempuan gitu ya, harus sudah punya visi untuk membangun keluarga. Bagaimana keluarga ideal yang mau lu bangun? Oke, ketika dia lulus kuliah, atau bahkan sebelum lulus kuliah ya, dia harus punya prioritas untuk membangun keluarga. Oke, inilah prioritas pertama seorang perempuan, menurut gua. Oke, masalah karir, kerjaan, bisnis dan lain-lain bukanlah prioritas pertama, itu kedua, ketiga dan sebagainya.
gitu ya, atau kesekian gitu. Nomor satu adalah menemukan seorang pria terbaik dan menikah dan membangun keluarga bersama pria ini, gitu loh. Karena tugas seorang wanita adalah membangun keluarga. Laki-laki memang bangun bisnisnya ya, laki-laki bangun bisnisnya, tapi keluarga itu dibangun dan dirawat dan dijaga oleh seorang wanita. Oke? That's the truth. Gitu. Nah, kebalikannya, seorang pria, laki-laki gitu ya, tugas utama dia adalah ketika dia lulus, adalah bagaimana membangun kerajaan bisnis dan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Gitu loh. Sehingga ketika dia sudah punya uang banyak itu, dia akan bisa membangun keluarganya. Karena nilai seorang laki-laki yang paling tinggi ya adalah pada saat ketika dia berumur 30 sampai 40 tahun, ketika dia sudah punya kerajaan bisnis yang matang. Itulah nilai tertinggi seorang laki-laki. Gitu. Sedangkan seorang wanita memiliki nilai yang paling tinggi adalah ketika dia sedang berada di puncak kecantikannya, yaitu ketika dia berumur 20 tahun. Alright? Ada perbedaan yang sangat jauh antara laki-laki dan perempuan. Okay? Nah, oleh karena itu, ketika perempuan ini berumur 20 tahun, di saat itulah dia harus berpikir untuk membangun keluarga. Karena di saat itulah dia berada di puncak nilai dia sebagai seorang wanita. Dan di saat itulah dia bisa mendapatkan seorang laki-laki yang terbaik yang dia inginkan. Oke? Membangun keluarga adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Oke? Jangan sampai salah persepsi ya. Membangun keluarga adalah pekerjaan yang sangat mulia dan sangat penting, guys. Oke, jauh lebih penting daripada membangun bisnis gitu. Jauh lebih penting dibanding mau bekerja dan membangun karir dan sebagainya gitu. Oke. Dengan membangun keluarga, lu berinvestasi dengan benar. Oke. Yang mana hasil investasinya nanti, return on investment-nya akan lu nikmati secara jangka panjang gitu loh, sampai lu tua. Oke. Tapi kalau lu bekerja nih sebagai karyawan, lu bisa dipecat kapanpun. Ya dong? Maka waktu yang lo investasikan untuk pekerjaan itu sama sekali nggak akan memberikan return on investment yang bernilai tinggi. No. Okay? Nah, bayangkan kalau lo membangun sebuah keluarga yang baik, lo berhasil membimbing beberapa anak menjadi anak yang berbudi pekerti luhur, beberapa anak menjadi anak yang baik gitu ya, membangun keluarga yang bahagia dan damai, membangun merawat keluarga lo dengan bahagia dan damai gitu ya. Maka keluarga ini adalah investasi yang akan memberikan hasilnya selama-lamanya buat lu. Gitu, guys. Oke. Jadi, itu aja. Cuma satu pertanyaan buat Lutfiana dari gua. Dan juga buat teman-teman yang wanita ya, yang nonton video ini. Kalau lu berumur 20 tahunan, dan lu dalam kondisi yang seperti Lutfiana, lu mungkin berpikir ke depan mau gimana, nah itu pertanyaan gua buat lu. Oke? Kalau lu bisa jawab, niscaya Anda akan bahagia di masa depan nanti. Oke, terima kasih.